warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 10 IPA SMA Negeri 10 Pandeglang. Sampai jumpa kembali. Pada kesempatan ini senantiasa kita selalu dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Yuk, mari kita dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini yang sudah melanda Nusantara, bahkan dunia, bukan berarti kita terhenti untuk belajar, terhenti untuk bekerja. Semuanya tetap kita harus lakukan sebagai tugas kita, yaitu dengan cara menjaga keselamatan, menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, dengan mencuci tangan, dan jaga jarak. Tetap semangat belajar. Yuk, mari kita belajar. Semangat belajar. Belajar sekarang tidak harus di sekolah, bisa dilakukan di rumah, di mana saja, dan dengan bimbingan siapa saja. Sebelumnya, Ibu akan melaporkan hasil Sherlock atau absen pada pagi tadi, yaitu hanya berjumlah 85% saja dari jumlah siswa yang ada di kelas 10 IPA. Terlebih dahulu, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu 1. Terbiasa membaca Al-Quran. 2. Menjelaskan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3. Meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 4. Menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 5. Menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan yang keenam, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Tentunya kalian masih ingat kan materi pada yang lalu atau materi ketika di SMP, apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa itu ijtihad. Nah, pada pertemuan sekarang Ibu akan membahas yaitu dalam indikator Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Mari kita pahami yang pertama, yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan secara mutawatir berbahasa Arab, dan yang membacanya adalah ibadah. Nah, maka untuk itu tidak ada ruginya ketika kita membaca Al-Quran. Beda dengan membaca koran. Kalau membaca koran, kita hanya sekedar mendapatkan ilmu dan mendapatkan informasi. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, di samping mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi, juga yang membacanya adalah akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Di mana letak kedudukan Al-Quran? Mari kita tahu, yaitu berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yuk, mari kita buka Al-Quran, membaca bersama-sama Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu
Shadaqallahul azim. Dari bacaan tadi kita sudah paham bahwa Allah memerintahkan kepada kita agar kita yang pertama adalah mentaati Allah dalam konteks yaitu atiullah, dan yang kedua yaitu kita diperintahkan untuk mentaati Rasul, yaitu, dan yang ketiga kita diperintahkan untuk mentaati ulil amri. Karena ulil amri itu adalah manusia biasa, maka tidak luput daripada salah dan hilaf. Maka di sana apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kita, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan yang demikian itu adalah lebih baik akibatnya, maka di sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kedudukan Al-Quran adalah merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak, maka akan banyak ditemukan perbedaan-perbedaan dalam beragama. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain-lain yang menjadi pedoman bagi hidup manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah bahwa Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk umat tertentu atau untuk zaman tertentu saja. Al-Quran bersifat benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sementara Al-Quran bersifat mutlak, artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya, serta tidak akan terbantahkan. Isi kandungan Al-Quran meliputi 5 hal, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah, ibadah yaitu menjelaskan tentang cara beribadah kepada Allah, janji serta ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kisah dan cerita. Dalam hal ini adalah kisah-kisah tentang orang-orang soleh dan orang-orang ingkar atau membangkang. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Menurut bahasa, Al-Hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid yang artinya baru, qorib berarti dekat, khabar berarti berita. Sedangkan menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi dari Al-Hadis adalah sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi banyak atau sedikitnya jumlah orang yang meriwayatkan hadis atau disebut dengan perawi hadis, hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta. Sehingga ada yang berpendapat bahwa
tingkat kebenaran hadis mutawatir sebanding dengan Al-Quran. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dari segi mutu periwayatan, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih merupakan hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti, sehingga hadis sahih ini bisa dijadikan hujjah atau dasar hukum Islam. Yang kedua adalah hadis hasan, merupakan hadis yang tidak terputus periwayatannya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil namun kurang teliti, meskipun tidak mengandung keganjilan atau kecacatan. Hadis hasan juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Selanjutnya adalah hadis dhaif. Hadis ini lemah, merupakan hadis yang ditinggalkan, sehingga hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ijma tidak diperlukan karena Rasulullah langsung menjelaskan. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah penerapan aturan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma. Contohnya adalah hukum narkoba yang disamakan dengan hukum khamar atau minuman keras yang sama-sama merusak pikiran dan akal manusia. Setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, mari kita berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan membuka Google Form yang linknya akan Ibu share di grup WA kelas 10 IPA. Permasalahannya pertama yaitu bagaimana kita memahami tentang Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita terhadap Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad dalam perilaku mulia kehidupan sehari-hari. Akhirnya, pada sebuah kesimpulan, mari kita simpulkan bersama-sama materi tentang Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dan selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, Ibu meminta catatan hasil diskusi dilaporkan dalam bentuk catatan. Akhir dari kegiatan pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, mari kita jaga kesehatan kita selalu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, hindari kerumunan, dan jaga kesehatan. Untuk itu, mari kita berdoa, tetap semangat, dan yang paling penting adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Yuk kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.